tentang masalah membatalkan wudhu ini? Karena banyak sekali persepsi di tengah masyarakat yang keliru. Semisal orang sudah berwudhu, dia makan, ya, kemudian dia sholat, kau nggak wudhu, kenapa rupanya wak? Tapi kau baru makan. Disangka wawaknya ini makan itu membatalkan wudhu. Kan ada persepsi kayak begitu kan? Itu tidak benar. Mana pula makan membatalkan wudhu? Nah, disinilah perlu kita mengaji tentang hal yang membatalkan wudhu supaya kita tidak terkeliru dan tidak tersilap lagi. Baik, lanjut biar tak ada pertanyaan. Ustaz, izin Ustaz. Mik bawah dia. Miknya enggak jauh. Sekan. Nah, ini saya mau mengingat malam Rabu depan di tempat saya, di tempat kami Majelis Ta'lim Al-Kamal itu mengadakan Maulid Arba'in. Ya, insya Allah yang hadir sekitar 2000-an orang sampai 2500-an orang. Ya, dihadiri oleh para ulama-ulama dan para habaib. Nah, jadi jadwalnya pas pula dapat yang malam Rabu. Nah, sekalian mengundang para jamaah lah. Ya, kalau ada Ustaz Peri di sini, bawa anggota kita libur 1 malam, ya, untuk kita ke Medan, biar ketemu para habaib, para sayyid. Habib atau sayyid itu adalah juriyah Nabi. Nah, jadi masih ada Ustaz keturunan Nabi, masih ada. Sampai hari kiamat dijamin Nabi, keturunan Nabi itu tetap ada. Sampai Imam Mahdi pun nasabnya kepada Nabi. Jadi Imam Mahdi itu termasuk juriyah daripada Rasulullah SAW. Jadi minggu depan saya nggak bisa masuk. Ya, saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, khususnya para pengurus untuk hadir malam Rabu yang akan datang di Masjid Al-Hikmah, Jalan Garut 2B dekat rumah saya. Ya, ba'da Isya. Nah, itu insya Allah dihadiri ya sekitar 2500-an orang, bahkan mungkin bisa jadi lebih, ya, jamaah. Kumpul semua dari seluruh majelis taklim di Kota Medan. Kebetulan jadwalnya nanti tuan rumah adalah kita. Nah, jadi kalau tetap mau ngaji di sini ya nggak apa-apa, ya. Nah, tapi saya minta izin untuk minggu depan saya tidak dapat hadir. Nah, jadi saya sampaikan sekarang. Tapi juga saya mengundang. Ya, saya tidak dapat hadir, saya juga mengundang untuk bapak-bapak, ibu-ibu barangkali yang ada dalam kesempatan waktu untuk hadir ke sana. Kita dengarkan ceramah-ceramah daripada ulama-ulama kita. Insya Allah ya. Biasa pun itu ada tamu-tamu juga dari luar kota, habib-habib dari luar kota biasa ada, tapi belum tahu lah nih, ya, apakah turun juga semisal dari Jakarta atau Palembang, belum tahu. Pokoknya acaranya jadi dengan dihadiri oleh habaib-habaib sekota Medan, ya, dan ulama-ulama sekota Medan. Nah, itu maulid. Jadi di Medan ada Maulid Arba'in namanya, 40 malam berturut-turut maulid. Ya, kalau kita di sini maulid sekali aja pun udah paten ya. Nah, ini 40 malam. Kemarin ini minggu keberapa? Malam berapa? 3 atau 4 ini? Ya, malam keempat kalau nggak salah saya di Tembung. Ya, nah, jadi berpindah-pindah tempat selama 40 hari 40 malam. Ya, Maulid Arba'in. Macam di Yaman-Yaman itulah. Ya, kalau di Jawa udah biasa kayak begitu. Ya, di Jawa, di Aceh lagi kalau mengadakan Maulid kayak gini kalah hari raya. Ya, gorden berganti. Ini apa namanya? Karpet berganti, ambal berganti. Ya. Cuma bini yang tak berganti, kan? Nah, itu dia. Itu kalau di Aceh itu luar biasa sambutan maulid, potong gerbu, ya, baca sholawat, ya, ada kitab maulid yang dibaca, kitab maulid yang ulami, ya, Sintut Duror. Kalau di Medan, yang setahu kita kan kitab maulid Al-Barjanji. Di sini kalau orang nikahan atau hajatan ada dibaca Barjanji enggak? Nah, itu kitab maulid sebetulnya. Ya, habis itu dapat kulit kuning gitu kan. Itu sebenarnya kitab maulid. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Taunya itu marhaban. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Tanjung Bali kan gitu kan. Wa yubarik alaihi. Nah, itu ulama-ulama dulu, mufti-mufti kerajaan Delhi dulu belajar di Mekah, pulang bawa
dibacalah di Sumatera Utara ini. Makanya kita kenal dengan namanya marhaban. Ya, nah, itu kan muqaddimah Maulid Al-Barjanji. Baru nanti ada mahalul qiyamnya berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Itu mahalul qiyam. Jadi ada, nanti kalau mau tahu cemana maulid yang sebenarnya itu, nah silakan hadir nanti malam Rabu. Kalau kita di sini kan maulid dibuka protokol, pembacaan Al-Quran, sambutan tokoh masyarakat, ceramah, doa, dapat kue, wis pulang, kan gitu kan? Nah itu pun udah jadilah, namanya mengingat. Tapi sejati-jatinya maulid kalau ingin tahu, nah nanti datang malam Rabu, ya, bercucuran air mata kita tuh pas baca sholawat itu, tiba-tiba rindu betul kepada Rasulullah SAW, ya. Kalau kita ceramah biasa kan cuma dapat ketawa-ketawa lucu-lucu. Nah, ini betul-betul tiba-tiba rindu betul kepada Nabi. Saya biasa tahun ya kalau Habib Umar bin Hafiz ke Jakarta, saya selalu datang di sana. Ya, datang ke sana enggak apa-apa habis-habis biaya banyak, ya. Paling tidak nanti di akhirat diakui kita sama ulama itu, oh ini pernah hadir datang ke majelis saya. Itulah udah selamat awak, ya. Jadi itu teringat saya, silakan nanti yang ada waktu untuk hadir di malam Rabu ba'da Isya. Jangan lupa malam Rabu di Masjid Al-Hikmah. Jalan Garuda itu Unifa tahu ya. Dari Unifa, sebelah Unifa itu ada jalan masuk aja ke dalam terus saja mentok. Nah, udah jumpa itu nanti. Ya nampak rame-rame, ya pakai baju-baju apa semua putih atau apa. Pakai baju apa Ustaz gitu. Itu kan biasa gitu, suka anti. Mau pakai baju putih, kain kapan, yang penting berbaju, ya, yang penting berbaju lah, suka hati, ya. Kalau ada baju putih lebih bagus, ya supaya seragam. Nanti biar tahu kita yang ulama sebetul-betul ulama itu yang bagaimana. Ya ulama itu tak akan mengotori lisannya dengan caci maki, karena dia tahu hadis Nabi. Kemarin saya sampaikan, sibabul muslim fusukun, mencaci, mencela, menghina seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Jadi ulama itu ada ulama zahir, ada ulama batin. Ada ulama zahir dan batin, dia ahli fikih, dia ahli sufi. Jadi kalau ulama itu ulama batin atau ulama zahir batin, dia akan senantiasa menjaga daripada lisannya, ya, mengotori daripada lisannya, menyakiti hati orang lain seperti dengan mencaci, menghina, menghujat, ya, dan lain sebagainya. Gak akan kita temukan di majelis-majelis sholawat seperti ini saling hujat menghujat, gak ada. Yang gak akan kita temui di majelis sholawat seperti itu saling gibah, iri dengki dan lain sebagainya, gak ada. Semua bersama, ya, semua bersama. Nanti rasakan, silakan hadir, ya, supaya tahu rasanya bagaimana. Nah baik, satu lagi kita lanjutkan. Yang membatalkan wudhu yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah sampai keduanya haddas syahwat. Maka tiada batal jika kanak-kanak yang belum sampai haddas syahwat, sama ada laki-laki atau perempuan, dan batal yang menyentuh dan yang kena sentuh. Batal keduanya. Jikalau tiada dinding antaranya, tiada batal menyentuh akan rambutnya dan giginya dan kukunya, ya, dan tiada pula membatalkan bersentuh dengan mahram, dengan nasab atau dengan menyusu atau dengan berambil-ambilan mertua maksudnya dan menantu. Yang membatalkan wudhu ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Mahram muhrim, kalau kita di sini menyebutnya muhrim. Ya udahlah, udah biasa disebut orang muhrim lah. Tapi penyebutan yang sebenarnya adalah mahram. Muhrim itu orang yang berihram, dia pakai pakaian ihram disebut dengan muhrim. Tapi orang kita Indonesia, khususnya orang Melayu Medan, menyebut laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa yang halal bagi mereka menikah, ya, yang tidak boleh dinikahi, itu disebut dengan muhrim. Ya udahlah, ya itu istilah saja. Jadi muhrim dengan mahram anggap itu sama. Itu hanya sebuah istilah. Ketika disebut mahram ya maknanya muhrim, ketika disebut muhrim ya maknanya mahram. Tapi kalau ditanya manakah istilah yang benar, ya istilah yang benar jelas adalah mahram bukan muhrim.
Kita pakai istilah yang muhrim aja ya, supaya kita sama-sama paham. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, berarti khunsa nggak masuk. Kalau laki-laki bersentuhan dengan khunsa, khunsa bersentuhan dengan perempuan, tidak batal wudunya. Ya, laki-laki bersentuhan dengan khunsa, kemudian perempuan bersentuhan dengan khunsa, tidak batal wudunya. Karena jelas di sini disebutkan membatalkan wudu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang mana harus sudah sampai haddas syahwat. Ini jarang sekali dibahas secara rinci. Ini akan kita bahas secara rinci. Ada dikenal istilah haddas syahwat. Haddas syahwat. Haddas syahwat itu bagi laki-laki potensi ereksi bagi zakarnya. Paham maksudnya ya? Ketika dia bersentuhan dengan perempuan, bergelora syahwat dia, sehingga menyebabkan potensi ereksi. Apa itu ereksi? Ustaz? Wah, jangan ditanya lah itu. Ya, cari searching di Google aja nanti. Masya Allah. Ya, itu udah pakai bahasa halus itu. Ya, udah pakai bahasa halus. Yang nggak ngerti cari di Google atau tanya sama orang yang paham. Nah, bagi laki-laki haddas syahwat itu adalah potensi ereksi bagi zakarnya. Ketika dia bersentuhan dengan perempuan, ya, kalau bergelora syahwatnya sampai menyebabkan ereksi, berarti itu dia haddas syahwat. Ada juga orang yang maaf bersentuhan dengan perempuan, ibunya misalnya, kan biasa aja, berarti tidak haddas syahwat. Jadi saya ingin menjelaskan di sini haddas syahwat itu apa. Bagi laki-laki haddas syahwat itu adalah ketika dia menyentuh seorang wanita, ya, sehingga bergeloralah syahwatnya, sehingga berpotensi ereksi, ya, pada si laki-laki tadi. Itu namanya haddas syahwat. Haddas syahwat bagi perempuan apa Ustaz? Ketika bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, ya, bergelora juga syahwat dari si wanita ini. Maka itu haddas syahwat bagi wanita, kecondongan hati. Nah, kan begini, anak kecil, anak kecil bersentuhan dengan anak kecil, batal gak wudunya? Satu. Orang dewasa menyentuh anak kecil, batal tidak wudunya? Dua. Orang dewasa dengan orang dewasa, bagaimana hukumnya? Nah, di sini untuk menjawab tiga persoalan ini, kita harus kaji dulu apa itu haddas syahwat. Tadi sudah saya jelaskan, haddas syahwat bagi laki-laki, haddas syahwat bagi perempuan. Kalau anak kecil dengan anak kecil bisa dikatakan wudunya batal kalau dua-duanya haddas syahwat. Ini anak kecil perempuan, ini anak kecil laki-laki, dua-dua sudah berwudu. Yang perempuan sudah berwudu, yang laki-laki sudah berwudu. Bersentuhanlah mereka, batalkah wudunya? Kalau dua-duanya haddas syahwat, wudunya batal. Tapi kalau yang haddas syahwat hanya satu saja, misalnya yang haddas syahwat laki-lakinya saja, yang perempuan, anak perempuan tadi tidak ada syahwat, wudu tidak batal. Jelas nih? Orang yang kedua, orang dewasa dengan anak kecil. Selama ini mungkin kita dengar orang dewasa bersentuhan dengan anak kecil, oh nggak batal wudunya, betul? Nah, itu terlalu gegabah itu. Orang yang jawab seperti itu harus dirinci. Tidak bisa secara pukul rata begitu orang dewasa bersentuhan dengan anak kecil dikatakan tidak batal wudunya. Bahaya itu. Ini contoh kasusnya begini. Ada anak kecil perempuan, ya, namanya Zainab misalnya. Kemudian ada laki-laki, dua orang dia. Satu laki-lakinya namanya A, satu laki-lakinya namanya B. Berapa anak kecil perempuannya berapa orang? Satu. Orang dewasa laki-lakinya berapa orang? Dua. Dan jelas ya, berarti paham ya? Ketika si laki-laki yang bernama A menyentuh anak kecil perempuan yang bernama Zainab tadi, biasa saja dia, tidak bergelora sedikit pun syahwatnya. Dicubit-cubitnya lah, ditarik-tarik lengan, cantik kali lah kau nak, gemas kali lah apa lihat kau, ya. Sebatas apa namanya, suka kepada anak kecil, tapi tidak bergelora syahwatnya. Berarti bagi si A tidak haddas syahwat, paham ya? Giliran
si B, laki-laki yang bernama si B, disentuhlah anak yang sama, anak perempuan yang bernama Zainab tadi disentuhnya. Giliran si B yang menyentuh, ada syahwat si B. Ada orang kayak gitu, pedofil, kan bisa jadi kan, penjahat kelamin, tak suka kepada dewasa, suka sama anak kecil. Jadi ketika dicubit pipi si Zainab, bergelora syahwat si B, bahkan berpotensi ereksi. Ya, berarti bagi si B ada syahwat tidak? Ada syahwat. Maka wudhu yang batal hanya wudhu si B. Kenapa? Karena ada syahwat. Tapi wudhu si A, ketika dia sentuh si anak kecil Zainab tadi biasa saja, tidak ada syahwat, maka wudhunya si A tidak batal. Nah, ini harus begini cara menyampaikannya. Jangan pukul rata, ya. Jangan pukul rata ketika ditanya, Ustaz, orang dewasa bersentuhan sama anak kecil wudhunya batal atau tidak, Ustaz? Oh, nggak batal kalau anak itu belum balik. Mana ada rumus fikih kayak gitu? Di kitab apa? Saya mau nanya dulu. Di kitab yang paling tipis saja fikih, namanya kitab Syarah Sulamul Munajah, Syarah Safinatis Shalah, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Jabi'i, dan di dalam kitab Sulamul Taufik daripada karya Al-Habib Thohir Ba'lawi, dan di dalam kitab syarahnya yaitu Milqatus Su'ud At-Tasdiq, bahwasanya rinciannya sebagaimana yang saya sebutkan. Harus ada syarat, ada syahwat. Jadi tidak bisa dikatakan, Ustaz, orang dewasa bersentuhan dengan anak kecil wudhunya batal nggak, Ustaz? Kalau anak kecilnya belum balik, wudhunya nggak batal, nggak apa-apa. Nggak ada di kitab keterangan kayak begitu. Jangan ngawur kita buat hukum, kasihan kita. Ya, lebih bagus kita katakan nggak tahu, saya belum pernah dengar itu. Nggak tahu, saya belum pernah ngaji bab itu. Ya, nggak tahu, saya belum pernah belajar. Nggak tahu, saya belum baca. Wallahu a'lam. Jadi hati-hati. Kalau udah pernah begitu, istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jadi harus didetailkan dia. Orang dewasa bersentuhan dengan anak kecil berlaku syarat yang namanya hadda syahwat. Dan hadda syahwat itu relatif bagi tiap orang. Bisa jadi bagi si A dia tidak hadda syahwat, bagi si B hadda syahwat. Berarti kan relatif. Nah, wudhu yang batal yang jelas bagi si B saja, karena dia ada syahwat. Adapun si A dia tidak ada syahwat, ya tidak batal wudhunya. Tapi kalau orang dewasa sama orang dewasa nggak pakai rumus hadda syahwat. Pokoknya asal kesentuh laki-laki perempuan sudah sama-sama balik, ya batal wudhunya, ya batal wudhunya. Tak pakai rumus-rumus hadda syahwat. Itu untuk pembukanya. Sampai situ dulu kalau ada yang mau ditanya. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih detail lagi, termasuk bersentuhan suami istri batal gak wudhunya. Karena sekarang berkembang pemahaman suami istri gak batal wudhunya. Oke, minggu depan akan saya bahas beserta dalil-dalilnya dan dari kaidah usul fikih. Bisa aja saya bahas sekarang, cuma saya tengok udah makin kusuk aja tidurnya. Ya, jadi saya tutup lah. Ya, insya Allah minggu depan. Minggu depan kan tak mengaji. Ada dua opsi. Kita lanjutkan masalah ini, tak usah ada pertanyaan nanti. Atau kita akhiri, silakan bertanya. Hah? Bertanya aja. Jadi pembahasan ini tentang suami istri batal nggak wudhunya, dan pembahasan-pembahasan yang lain itu akan kita bahas nanti. Nah, ini penutup ya. Tadi dikatakan di kitab, bersentuhan laki-laki perempuan itu batal wudhunya. Ingat ada 3 tadi klasifikasinya. Anak-anak dengan anak-anak, orang dewasa dengan anak-anak. Kedua ini berlaku syarat hadda syahwat. Dan yang ketiga, dewasa dengan dewasa nggak pakai syarat hadda syahwat. Pokoknya batal wudhunya, asal bersentuhan, ya, kulit dengan kulit secara langsung. Nah, kemudian dikatakan yang batal wudhunya yang menyentuh dan disentuh. Ini qaul ashah namanya. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i disebut dengan qaul ashah. Ya, orang yang disentuh dan orang yang menyentuh, kedua-duanya hukumnya batal wudhunya. Tapi pendapat yang kedua, yaitu pendapat muqabilnya qaul ashah, disebut dengan qaul sahih. Yang batal wudhunya hanya yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Jadi semisal kalau kita umroh atau haji, di saat kita tawaf, itu kan sangat rentan kita disentuh oleh orang lain yang bukan muhrim kita, kan begitu? Nah,
Saya rasa tidak berpala pindah ke mazhab lain, tetap dalam mazhab Syafi'i. Ketika kita tawaf keliling Baitullah, kita disenggol, berarti status kita adalah orang yang disentuh. Berdasarkan pendapat yang kedua, yang batal hanya wudhu yang menyentuh, wudhu yang disentuh tidak batal. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i juga. Nah, jadi kalau saya ya lebih bagus ikut pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan yang wudhunya yang batal hanya yang menyentuh, yang disentuh nggak batal. Jadi nggak pala-pala untuk pindah mazhab. Biasa kita kan selama ini kalau haji diajarkan pembimbing haji kita untuk pindah ke mazhab Maliki. Betul ya? Yang udah pernah haji dan umroh. Kalau saya rasa saya tidak, kecuali kita yang keganjengan. Nampak ya, cek akad bule itu senggol gitu ya, mazhab Maliki kok gitu ya. Nanti jalan lagi ya senggol lagi mazhab Maliki aku gitu ya. Itu lain lah pula. Tapi kita ini kan yang fokus ibadah, tiba-tiba status kita disentuh. Orang yang disentuh tidak batal wudhunya, yang menyentuh saja yang batal. Itu versi pendapat yang kedua. Muqabilnya qaul asai disebut dengan qaul sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya kalau ada yang nak ditanyakan dipersilakan. Di luar tema boleh, Ustaz? Di luar tema. Boleh, Bu. Bismillah. Bentar ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Ustaz, izin bertanya mungkin sedikit keluar saja. Tadi masalah habaib, ada kelompok ataupun pemikiran sebelah dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa sanad para habaib tidak sampai secara langsung kepada Nabi karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki, sebagaimana nasab kita yang mana mahram itu kan nasabnya dari laki-laki, tapi habaib yang sekarang nasab kepada Nabi tidak ada anak lagi, tidak sampai karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki. Ustaz. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan keturunan Nabi sekarang sudah tak ada. Saya sebut nama kelompoknya Wahabi. Ya, mereka berpendapat bahwa Habib, Sayyid, keturunan Nabi, zuriat Nabi itu sudah tak ada. Karena sahnya nasab itu dari laki-laki, anak laki-laki. Sementara anak laki-laki Nabi wafat sejak usia kecil. Rata-rata nasab daripada habaib sekarang ini, Sayyid, zuriat Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu adalah anak wanitanya Nabi. Sementara nasab itu berlaku kepada anak laki-laki. Ada namanya khususiyat. Khususiyat yang khusus hanya kepada Nabi saja. Termasuk dalam masalah nasab. Contoh lain, umat Nabi cuma boleh kawin 4 kali, istrinya 4. Nabi berapa istrinya? Lebih dari 4. Apakah Nabi tidak memenuhi syariat Islam? Kan begitu. Itu namanya khususiyat bin Nabi Muhammad SAW. Khususiyat bagi Nabi. Sholat qiyamul lail bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Itu juga namanya khususiyat. Nah, termasuk dalam masalah nasab itu juga termasuk khususiyat. Dan ini yang tidak dipahami oleh kelompok Wahabi tadi. Karena memang Wahabi itu dibentuk oleh Zionis Yahudi, yang memang tujuan Wahabi ini untuk memberangus Islam dari dalam. Ya, mereka memerangi Islam secara terang-terangan tidak mampu. Akhirnya mereka melakukan perusakan terhadap Islam dari dalam. Ghazwul Fikri, melakukan perang pemikiran. Nah, itulah Wahabi. Jadi Wahabi itu yang bentuk orang Yahudi, antek-antek Yahudi, Zionis, untuk merusak Islam dari dalam. Wahabi ini kok apa tuh Ustaz? Itu yang sikit-sikit maulid bid'ah sesat. Ya, tahu ya? Tahlilan bid'ah sesat, gak ada contoh dari Nabi. Semua harus ada contoh dari Nabi. Ya, itu repot kita. Ya, repot. Lucunya pernah saya baca fatwa mereka, direkam di sebuah video, bahwa termasuk menyampaikan fatwa lewat media televisi itu termasuk perkara bid'ah. Tapi dia ngomong pakai TV, disiarkan langsung. Maaf nih,
Hati-hati ya. Ya. Nah, itu disebut di dalam hadis kan, di akhir zaman kata Nabi, umatku akan terpecah 73 golongan. Umat Islam akan terpecah 73 golongan. Yang satu masuk surga. 72 golongan tadi Islam juga tapi masuk neraka. 72 golongan tadi Islam juga tapi masuk neraka. Cuma satu yang masuk surga, manhumnya Rasulullah. Ya, ada riwayat diantaranya man ana alaihi wa ashabi. Riwayat lain mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Sama intinya. Yang satu yang masuk surga itu disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Yang 72 golongan itu siapa-siapa aja Ustaz? Keterangannya sangat detail sekali. Silakan baca di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, karya daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya belum pernah ketemu kitab yang menjelaskan secara spesifik, jelas, gamblang tentang 72 golongan beserta aliran-alirannya, pecahan-pecahannya sebagaimana yang dijelaskan Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad itu yang nyusun kitab Sabilal Mu'tadin. Tahu ya? Nah, jadi kitab beliau ada lain namanya Tuhfatur Raghibin. Jadi yang masuk surga itu satu saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kriterianya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3. Kita orang awam, kalau ada orang ngajak pengajian kita, Bu, ayo pengajian, ayo taklim, tanya dulu, jangan sembarangan ikut. Tahu-tahu nanti bukan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru pengajian yang lain, yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam juga. Tapi kalau Syiah untuk apa? Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain sebagainya. Islam juga. Tapi kalau termasuk Islam yang 72 golongan masuk neraka tadi, buat apa? Jadi kalau ada orang datang kepada kita, ya, ngajak pengajian, ngajak taklim, tanya, pengajian kalian pahamnya apa? Kalau dia jawab ya Islam lah, Bu. Islam itu banyak bilang. Nabi aja bilang Islam ada 73 golongan. Islam kalian Islam yang mana? Pokoknya Islam, Bu. Gak usah ikut, gak jelas itu identitasnya. Dia harus berani menjawab, pengajian kami, Bu, Pak, pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jelas berarti kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah dia jawab begitu, tanya lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana loh? Kok ditanya lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang itu 2, ada yang Ori, ada yang Kawi. Semua Wahabi juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah dia jawab, pengajian kami, Bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanya lagi, Bu. Biasakan yang agak rewel itu ibu-ibu, iya kan? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Tanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, yang belajar tauhidnya sifat wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Nah, kalau yang kayak gitu ikut. Inilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori. Tapi kalau dia katakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, tauhidnya yang mana? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, enggak usah ikut. Itu aswaja yang KW. Kenapa disebut di dalam kitab Ittihabus Saddatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Az-Zabidi, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Iza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidi. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya orang-orang yang berakidah Asy'ariyah wal Maturidi. Kan muncul pertanyaan, akidah Imam Asy'ari Maturidi itu apa? Gak usah cerita. Yang tauhidnya belajar wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadis. Kalau ada orang gak suka belajar sifat 20, nah itu bukan aswaja itu. Itu kan sifat 20 itu kan, wujud, kidam, baqo. Kita kemarin belajar tentang apa? Ma'rifah dengan nazar. Setelah membahas itu pulang ada yang gila enggak? Enggak ada, karena ada orang bilang belajar sifat 20 bikin gila. Padahal makin kenal kita. Oh, ini ma'rifah, ini nazar. Nah, itu bahaya itu. Nah, jadi yang pertama tanya dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang versi apa? Kalau versi wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadis, ibu ikut ngaji di situ. Tapi kalau dia bilang belajar sifat 20 haram, tauhid kami rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Wahabi kau bilang.
Ya, kami nggak ikut tauhidnya Wahabi. Ustadz ini gibah. Ya memang saya gibah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Ya, termasuk gibah yang diperbolehkan ya ini, menyebut penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau kelompok yang menyimpang ini nggak disampaikan kepada masyarakat, masyarakat nggak tahu, akhirnya masyarakat ikut sesat juga. Walaupun ini gibah yang diperbolehkan. Tapi kalau saya ceritain orang, ibu jangan ikut pengajian Ustaz itu gini-gini. Nggak usah ikut lagi ngaji sama saya. Karena suatu majelis kalau udah diisi gibah yang haram, hilang barokah majelis tadi. Apalagi majelis itu diisi cacian, umpatan, hinaan, makian. Majelis itu tidak ada barokahnya sama sekali. Ini gibah yang diperbolehkan supaya masyarakat awam paham. Kalau tidak saya sampaikan, saya berdosa. Ya, saya tahu saya berdosa. Nah, jadi yang pertama harus jelas, ya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana itu? Yang belajar sifat wujud, tidak bapa dan kedua, tanya lagi. Menurut kalian bermazhab itu bagaimana? Kalau kata mereka, oh kami nggak pakai mazhab Bu. Cukup mazhab kami Al-Quran dan Sunnah, nggak usah ikut. Ya, itu propaganda aja itu Al-Quran dan Sunnah. Padahal nggak sesuai pahaman mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Sangat jauh dari paham ulama salaf. Ya, tanya mazhab apa? Kalian ngaji fikih mazhab apa? Oh kami nggak pakai mazhab Bu. Mazhab kami cukup Al-Quran dan Sunnah. Oh nggak bisa. Orang itu wajib bermazhab, minimal salah satu mazhab yang 4. Kita di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Nggak masalah selain mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Maliki terserah. Yang penting dia bermazhab. Ada kitab namanya Fathul Majid fi Bayani Taqlid, khusus membahas masalah bermazhab. Karya daripada Syekh pendiri Muhammadiyah siapa namanya? Syekh Ahmad Dahlan Al-Pacitani. Tapi bukan Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah ya, namanya sama kebetulan. Adik Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu, ya siapa yang nggak kenal beliau? Ya, jadi guru besar di Mekah. Kitabnya sangat kenal. Kitab Hasyiah At-Tarmasi 9 jilid. Hasyiah daripada kitab Minhajul Qawimnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, itu di dalam kitab itu beliau mengatakan qala Imamul Malik. Berkata Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, tarkul madhab al-ism, meninggalkan mazhab berdosa. Guru Imam Syafi'i, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki mengatakan meninggalkan mazhab bagi orang awam adalah termasuk dosa. Jadi yang kedua tanya, kalian ngaji fikih mazhab apa? Kalau dia katakan kami nggak pakai mazhab Bu, mazhab kami Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah, nggak pakai mazhab. Nggak usah ikut. Walaupun judulnya Al-Quran dan Sunnah, tapi isinya nggak Al-Quran Sunnah. Propaganda itu nggak usah ikut. Tapi kalau dikatakan mazhab kami mazhab Syafi'i Bu, oh ngaji kitab apa? Jawahirus Saniyah di rumah Ustaz Peri, misalnya gitu. Ya, jelas mazhab Syafi'i ikut. Yang ketiga, ya, supaya jelas ini tambahan nih untuk kita pegangan semua, supaya nggak sembarangan ikut pengajian. Jangan dikira semuanya pakai Al-Quran dan hadis betul semua. Syiah itu ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Tapi kenapa Syiah dikatakan menyimpang? Karena pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Jadi Wahabi kayak gitu juga. Walaupun pakai Al-Quran, walaupun pakai hadis, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis itu tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Saya kalau cerita Wahabi kayak itu, naik darah saya. Dulu sebelum saya kayak gini, rumah Wahabi saya datangi. Ini debat diskusi di Facebook ini, ya. Saya tanya alamatnya, di mana alamat antum Ustaz? Sini, ya. Anda mau diskusi dengan antum dengan kitab masing-masing, silakan antum datang. Datang kita datangi sendiri.
ya, naik becak, bawa kitab banyak saya satu kotak. Udah siap. Ya sampai ke rumahnya Assalamualaikum. Antum Ustaz ini? Iya. Antum siapa? Ana yang diskusi sama antum di Facebook. Kalau itu kan antum gitu kan ya. Kaget dia kok berani datangnya. Datang ketemu udah nggak jadi diskusi. Ya. Nah, udahlah kita beda-beda nggak apa-apa begini. Kalau di Facebook nggak boleh beda. Ya pokoknya siapa yang beda sama orang itu bid'ah sesat. Udah ketemu nggak apa-apa beda. Ya. Saya bawa kitab dulu itu. Ya. Setelah saya hijrah, ya nggak mau lagi saya nulis buku dulu. Ada buku saya udah terbit, tinjauan ilmiah perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Udah terbit, ya ada sekitar 5 judul buku udah saya tulis yang tentang Wahabi ada 2. Nah, tapi udah saya pesenkan sama keluarga saya, jangan diterbitkan ya, tunggu aku mati baru aku terbitkan ini. Kenapa? Menjaga hati itu susah. Mantap kan buku antum Ustaz. Wah, tahu lah manusia kena puji. Ya, nah, lemah hati kita kalau dipuji orang. Jadi saya wasiatkan jangan diterbitkan dulu. Nanti tunggu udah mati aku, baru terbitkan. Banyak-banyak bagi gratis pun tak apa. Nah, ada tentang dalil kodok sholat, ya ada 200 halaman lebih. Nah, karena ada juga orang berpendapat bahwa kodok sholat tidak wajib. Nah, itu nanti tunggu saya mati ya kalau mau baca bukunya. Doakanlah ya. Nah, doakan cepat-cepat kan panjang umur. Yaudah ibu yang duluan saya belakangan, atau saya belakangan ibu yang duluan. Tinggal pilih. Jadi pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak anti mazhab. Mau dia kelompok apapun, kalau dia mengatakan kami tidak bermazhab tidak usah ikut. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga, tidak anti tasawuf. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh haram belajar tasawuf, haram bertorikot, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Ya, kelompok-kelompok ekstrim di Indonesia ini banyak. Ya, saya menyebutnya PKI Arab. Kenapa Wahabi itu bunuhin ulama-ulama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah? Di Arab Saudi, awal-awal mereka datang di Arab Saudi dulu di sana ada semua, mazhab yang 4 ada. Semenjak datang Wahabi, sekarang Arab Saudi berpaham Wahabi. Silakan baca sejarah itu tidak akan mengkhianati kita. Jadi begitu Wahabi sampai di Arab Saudi, ada tokoh ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Sayyid, ya, yaitu Syekh Az-Zawawi. Syekh Az-Zawawi ini karena menentang ajaran Wahabi, mati, wafat dipenggal oleh orang Wahabi. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria, siapa yang tak kenal beliau? Wafat di bom Wahabi. Ya, banyak ulama di Mesir diberondong peluru, baru pulang taklim, baru pulang ngaji kayak begini. Di sana mainnya AK-47. Nah, kalau di sini main batu lah paling, masih selamat awak naik mobil. Ya, di sana main AK-47. Jadi Syekh itu baru pulang pengajian taklim, dijegat di tengah jalan, diberondong peluru, udah mati di tempat. Cari itu beritanya viral di Mesir. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah wafat, ya, syahid setelah majelis ditembak oleh kelompok Wahabi. Ini bahayanya Wahabi ini. Ya, bahayanya Wahabi. Termasuklah kelompok ekstremis ini adalah orang-orang yang anti Pancasila. Ya. Nah itu, paling Pancasila jelas yang membentuk itu para ulama kita. Para ulama. Nah, nanti secara khusus kalau ada kesempatan kita akan ulas tentang permasalahan ini, ya, tentang cinta tanah air, apakah ada dalilnya? Ya, karena sebagian kelompok sekarang nih Hizbut Tahrir, maaf, Anda kalau ada di sini kelompok Hizbut Tahrir, jangan tersinggung. Buka hati Anda, kita diskusi. Ya, kalau di sini ada orang Hizbut Tahrir, maaf jangan tersinggung. Ya, saya membuka lebar-lebar pintu diskusi. Dengan catatan Anda berdiskusi untuk iradatul haq, mencari kebenaran. Ya, kalau Anda salah, Anda tobat dan kembali lagi ke pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu syaratnya. Saya siap melayani diskusi 24 jam. Saya tak tidur-tidur. Silakan datang ke rumah kalau tidak percaya. Karena setahu saya daerah sini basisnya Hizbut Tahrir. Ya,
basis Hizbut-Tahrir. Mereka termasuk kelompok-kelompok ekstremis yang anti NKRI. Sementara ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ciri khas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak akan pernah melakukan kudeta terhadap pemimpin yang sah. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Nawawi, jangan kau bilang nanti Imam Nawawi Jokowers. Imam Nawawi lahir tahun berapa Hijriah itu? Ya, di bawah 500 tahun Hijriah kalau saya tidak silap. Imam Nawawi, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Masjid Syafi'i dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenarkan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan yang sah, pemerintah yang sah, sekalipun pemimpin itu zalim. Kenapa? Kalau kudeta akan banyak pertumpahan darah, akan banyak. Contoh udah terjadi di Syria, di Libya, di Yaman, di Irak. Berapa ribu nyawa manusia yang hilang begitu saja. Kenapa? Karena kudeta. Siapa yang mengkudeta? Inilah paham ekstremis ini, ya, Wahabi, Hizbut-Tahrir, ISIS, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi hati-hati, mari kita jaga semuanya keutuhan dan kesatuan persatuan kita semua. Ya, kita bentengi diri kita dengan ilmu, dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, supaya paling tidak kita bisa memfilter diri kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, silakan, jalur-jalurnya ada. Ya, jalur-jalurnya ada. Bukan melakukan kudeta begitu, demonstrasi misalnya dengan cara yang santun, ya, membuat laporan melalui gugatan, kan ada DPR atau MPR, kan itu ada jalur-jalurnya. Jadi lebih bagus melalui jalur diplomasi, ya, itu namanya jalur diplomasi. Kenapa? Menghindarkan diri kita dari pertumpahan darah. Ya, maaf loh ya, saya udah jelaskan kemarin, ya, saya anti politik. Tapi yang betul ya betul, ya, salah. Nah, bahkan waktu pemilihan saya katakan saya tidak memilih 01, 02. Tapi yang jelas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Siapa yang tak tahu kitab itu? Dilarang, ya, untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Bahkan di dalam kitab Muniyatul Musolli, tahu Arab Melayu, cari itu di dekat halaman-halaman terakhir. Barang siapa yang mengotori lisan mereka dengan mencaci-caci pemimpin, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk dosa. Ya, nah, jadi kalau nggak sependapat bukan dengan mencaci, menghina, menghujat dan lain sebagainya, tapi cara sampaikan dengan cara-cara yang santun, dengan cara diplomasi dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kitab Muniyatul Musolli. Kitab itu selesai disusun di Mekah oleh Syekh Daud Al-Fatoni sekitar 120 tahun yang lalu. Jadi kalau otak kita kotor, kita katakan iyalah paling Syekh Daud Al-Fatoni itu Jokowers. Duluan mana lahir? Kitab itu selesai 120 tahun yang lalu. Bapak Jokowi pun belum lahir. Jangan kita tuduh kalau ada yang menyampaikan kayak gitu, ini ustadz politik, ini ustadz pemerintah, ya, ini ustadz Jokowi. Bukan, saya menyampaikan supaya kita aman, damai. Antara kita walau beda pilihan, jangan saling caci, jangan saling maki. Silakan berbeda pilihan. Kalau ada yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan pemerintah, disampaikan secara diplomasi tanpa harus melakukan kudeta. Kita diajarin kiai-kiai kita kayak gitu, ya. Karena sangat rugi kalau menumpahkan darah, sangat rugi. Makanya nggak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Maulid bid'ah kafir, ziarah kubur kafir. Karena kenapa? Dampak hukum kafir itu halal darah, ya kan? Halal darah berarti boleh dibunuh. Makanya nggak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah, ya, luar biasa ya paham Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi terakhir tadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak anti tasawuf. Kalau ada kelompok pengajian nggak suka tasawuf, nggak suka thariqat, nggak suka sufi, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah.
Karena Imam Syafi'i pernah dawuh dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Jadilah kalian seorang sufi, jadilah kalian seorang faqih dan seorang sufi, jangan menjadi salah satu di antaranya. Kalau tasawuf itu sesat, berarti Imam Syafi'i sesat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyuruh kita untuk bertasawuf. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu aja lah dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi terakhir tadi bonus untuk kita untuk menentukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu 3. Yang pertama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tauhidnya wujud, qidam, baqa. Kedua, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak anti mazhab. Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4. Dan yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah tidak anti tasawuf, tidak anti sufi, tidak anti thariqat. Dan 3 ini jadi pegangan pokok untuk orang awam untuk menentukan mana yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah dan mana yang Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semakin bertambah mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama kita yang selama ini kita saling membenci, saling menghujat, saling menghina, saling iri hati. Yang mudah-mudahan Allah bersihkan kolbu kita, hati kita daripada semua itu. Ya, semoga dosa-dosa kita selama ini yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ulama'ina wa li usajina wa li asatidatina wal jami'il muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi mohon maaf saya ya untuk yang sekiranya di sini ada yang ikut Hizbut Tahrir, Salafi ataupun apa ya, saya hanya